kita di alam ruh, ya. Qalu bala syahida. Nah, ya. Menyatakan Allah itu Tuhan kita yang nanti Engkau yang hanya aku sembah ya Allah. Aku siap turun ke dunia membawa janji ini. Begitu manusia diturunkan ke dunia, nah, berpaling cintanya kepada dunia. Oleh sebab itulah banyak manusia ketika turun di alam dunia pada awalnya pasti keadaannya berantakan, pasti keadaannya rusak, pasti akhlaknya belum terbentuk karena belum belajar. Tapi kalau sudah belajar, sudah ketemu ilmu tauhid, Allah kembalikan, Allah ingatkan janji manusia yang dulu mungkin banyak orang lupa. Janji manusia hanya Allah yang paling penting di kehidupan kita. Tahulah sebabnya manusia ini kok kehidupannya semrawut. Tahu ya? Sudah tahu. Karena yang pertama, dahulunya jauh dari Allah. Sudah jelas. Kalau manusia jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah, kehidupannya pasti sengsara, sakit di dunia, sakit, apalagi nanti di akhirat. Sudah dikatakan rahasianya bahwa hakikat diri kita dikatakan berarti kita mempunyai nama sifat kebesaran Tuhan. Berarti di dalam diri kita ada sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan inilah yang tidak pernah kita zahirkan. Yang kita zahirkan ialah sifat kehewanan, sifat kesetanan. Itulah yang membuat kehidupan kita suram. Kita ini harus sadar. Kenapa dikatakan kita mempunyai sifat ketuhanan? Ya karena ini sifat Tuhan semua. Yang hidup Tuhan, yang mempunyai ilmu Tuhan. Maka oleh sebab itu orang tidak boleh mengaku alim. Dia tidur, rambutnya tumbuh aja tidak ada yang tahu. Seperti itu. Yang melihat ini basornya Tuhan, yang mendengar samanya Tuhan. Saya ulangi lagi, yang berucap ini kalamnya Tuhan, yang mempunyai kuasa dan kehendak ini kodrat irodatnya Tuhan. Kenapa kita ini jarang bertafakur ya? Nah, kita jarang bertafakur, lalu kita membawa badan amanah ini tadi semau kita, hanya mengikuti nafsu kita, ya. Kan manusia ini di dunia pasti diuji. Ya, itu saya katakan. Setiap manusia pasti diuji karena Allah ingin mengetahui siapa hambanya yang bertakwa, siapa hambanya yang menetapi janjinya. Siapa hambanya yang setia dengannya. Dan ujian itu diturunkan untuk mengetahui keimanan manusia itu sendiri. Karena tanpa diuji, manusia tidak bisa diketahui kekuatan keimanannya. Jadi ingat, pasti ada ujian di hidup ini. Dan ketika kita melihat ujian itu bukan datang dari Allah, itulah yang menjadikan masalah. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, berarti kita melihat dong itu ujian dari Allah. Berarti yang mendatangkan kekasih kita, yang kita cintai Allah. Harusnya ketika yang mencintai menguji kita, kita ridho, kita ikhlas menerima. Bisa. Kan manusia ini maunya yang datang tuh yang enak.
Manusia tuh datangnya inginnya yang disukai, datangnya inginnya yang mudah-mudah. Begitu yang susah, yang tidak disenangi, yang tidak disukai, yang membuat hidupnya sulit, dia tidak mau menerima dengan keikhlasan hatinya. Itu kurang baik, diperbaiki. Kalau semua dikatakan kodrat irodat, kuasa dan kehendak itu kan datangnya dari Tuhan semua, baik ataupun buruk kita terima. Lalu ada pertanyaan, kenapa selama hidup saya kok seperti ini terus? Pasti ada hikmah di dalam semua kejadian yang diberikan kita. Hikmah itu ambil yang baik. Pasti ada baiknya untuk saya. Itu tanamkan ke dalam hati agar kita selalu baik sangka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Tuhan itu akan menzolimi manusia, tidak mungkin. Tuhan ingin menyengsarakan manusia, tidak mungkin. Yang Allah kerjakan hanya menguji. Kalaupun kenyataannya manusia sakit, sengsara, sedih, susah secara terus-terusan, itu berarti manusia kurang di dalam mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dekat, guru kok masih seperti ini, sabar, yang ikhlas. Karena keikhlasan, kesabaran kita akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Yakinlah Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Yakinlah Allah sayang sekali kepada kita. Tapi kita kebanyakan manusia belum merasakan sayangnya Allah kepada kita. Kan kita ini banyak lupanya sama Allah, tapi Allah terus ingat kepada kita. Banyak manusia berpaling dengan Tuhannya, tapi Tuhan terus mendekatinya. Adakah Tuhan ini berpaling kepada manusia? Tidak ada. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Oleh sebab itu kelahiran Nabi ini, momen yang mulia ini jadikan momentum kita untuk kembali hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan hari ini, mulai sekarang saya mau berubah menjadi baik zahir batin. Niatkan, karena kita ini mau pulang. Kita ini sudah ada nama antriannya. Pulang kita ke negeri akhirat. Kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Jangan lupa itu. Kita harus punya bekal untuk pulang. Paling tidak bekal kita harus selamat dari siksa kubur. Untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur, kita harus ikhlas ketika diuji. Disitulah gugur semua dosa-dosa kita. Ikhlas, sabar. Berat ya Pak Guru? Aduh, selesai. Masya Allah. Kita kemarin saya contohkan Nabi Ayub, kaya raya luar biasa, habis kekayaannya, anak-anaknya yang cantik, yang gagah mati semua. Istrinya meninggalkannya. Orang kampung mengucilkannya. Karena penyakit yang Allah datangkan, manusia ketakutan. Selama berapa tahun? 15 tahun. Tapi yang keluar dari ucapan Nabi Ayub, alhamdulillah, pasti semua ada kebaikan untuk saya. Dan itu Allah meluluskan ujiannya. Dan semua itu ujian, tidak sama kadar waktunya. Kapan selesai? Ketika kita bisa ikhlas. Kapan selesai? Ketika kita bisa berserah diri.
Kapan selesai? Ketika kita selalu mengesahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ini kan sholatul daim kan maknanya sangat dalam. Ketika tarki, napas masuk, itu napas kembali kepada empunya, kembali kepada yang punya. Ketika menyatakan aku yang berkuasa di dalam kehidupanmu, aku yang maha. Jangan engkau ragukan kekuatan kekuasaanku, jangan engkau ragukan kemahabesaranku. Oleh sebab itu boleh menzikirkan dalam hati, aku Allah, ya, bukan kita, ya. Jangan mengaku Tuhan, ya. Karena yang bisa mengucap, yang mempunyai power, kekuatan, ya, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Lalu dizohirkan napas tanajul, nyata turun ke dunia menjadi nur, nyata menjadi Muhammad hakiki. Kita ini luar biasa. Percayalah kepada Tuhan. Gali kekuatan yang super power, kekuatan dari Tuhan. Banyak keajaiban-keajaiban kita ketika dekat dengan Tuhan. Banyak keajaiban yang belum kita dapatkan, belum terbuka. Maka bukalah. Perguruan menuntun, memberi jalannya, sudah membimbing murid-muridnya untuk sampai. Murid harus ikut berjalan pula. Ketika dibimbing harus berjalan, jangan duduk di tempat, tidak akan sampai. Ikut berjalan kalau dituntun. Kalau hidup ya harus ngikuti aturan Tuhan. Al-Quran pakai pedoman, jangan keluar dari Al-Quran. Seperti ini, harus punya sifat tawadu. Lalu hidup selalu harus tapakur melihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu kan sangat besar kekuasaannya. Kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa melangkah, selalu dengan Tuhan. Selalu esa dengan hidupnya, hidup Tuhan. Semua ini kehendak Tuhan sebetulnya. Coba kita berpikir. Angin yang bertiup, air yang jatuh, itu sudah menjadi kehendak tuh. Tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita dalam menyikapi kehidupannya. Sikapi dengan bijaksana. Hati harus selalu tenang, jangan kalang kabut, tidak pernah menentu. Ya inilah kehidupan. Maka oleh sebab itu Allah memberikan ujian. Ketahuilah wahai engkau manusia, bahwa di dunia itu tempatnya sakit, tempatnya sengsara, tempatnya semua serba tidak pasti. Maka jangan engkau mencintai dunia, jangan engkau mau bertempat tinggal di dunia terus, maunya panjang usia terus, ndak mau mati-mati. Jadi apa gunanya ketika hidup tidak mendapatkan keberkahan dari Tuhan? Kan akhlak ini yang penting. Syariat ini tidak akan menjadi baik ketika akhlak kita belum terbentuk. Banyak orang mendirikan sholat tanpa didasari akidah. Banyak orang mendirikan sholat tanpa didasari tauhid. Pada akhirnya sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan nyata seperti itu. Orang sholat tapi masih mau membohongi. Orang sholat tapi masih hatinya buruk sangka. Orang sholat tetapi masih mempunyai kebencian. Orang sholat
tidak pernah ketinggalan jamaah, tetapi dia masih mau melakukan hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Ya, seperti itu kan mencontohkan bahwa ketidakadanya akidah di dalam mendirikan syariah. Ketika berdiri, siapa yang berdiri? Kalau masih manusia yang berdiri, kan batal sholatnya. Yang sholat siapa? Yang sholat itu sifat memuji zatnya. Kita harus memahami itu. Oleh sebab itulah sahnya sholat harus sah pula syahadat. Kalau tidak paham syahadat, gugurlah sholat dan ibadah yang lainnya. Maka syahadat itu mengesahkan diri. Di dalam diri jangan ada dua. Kalau at-tahiyat itu kan kita pasti bersaksi. Ini saya ulangi lagi biar paham. Jangan ada dua di dalam kehidupan kita. Kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, la mawujud bihaqi illallah, maka yang wujud semua ini sifat kebesaran Allah. Dikatakan Muhammad itulah Rasulnya Allah. Muhammad yang hakiki, yang ada di dalam diri inilah utusan nanti yang harus kembali. Kalau junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah uswatun hasanah. Muhammad hakiki ini loh. Bagaimana badan kita memancar itu bagaimana? Dikatakan mengesahkan jangan ada dua diri, banyaklah kita tafakur. Oh, yang bergerak Tuhan. Oh, yang berbicara kalam Tuhan, yang melihat basornya Tuhan, yang mendengar sifat samanya Tuhan. Berarti kita kan tidak boleh semena-mena. Jadi manusia harus bersih terus hatinya, dijaga itu. Harus bersih pikirannya, maka hidupnya akan tertata dengan baik. Karena Allah mengabulkan sesuai dengan kehendak hambanya. Dan ini kan yang sulit dipertahankan, untuk menjaga hati selalu baik, menjaga hati selalu bersih, menjaga hati jangan sampai berprasangka buruk. Ini kita berpakaian rapi, lalu ada orang copang-camping lewat dekat kita, kita ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti orang ini mau mencuri. Jangan-jangan orang ini mau minta-minta macam-macam. Jangan memandang zohirnya seseorang. Zohir itu sering menipu. Kalau zaman dulu, zamannya Rasul, ganteng-ganteng, ganteng hatinya, baik-baik, baik rupa, baik hatinya. Sekarang terbalik, banyak orang menggunakan kegagahan, ketampanannya untuk menipu orang. Banyak orang yang cantik, banyak orang yang paras rupanya luar biasa, tetapi digunakan untuk menipu daya manusia. Kita harus kembali ke jati diri kita. Seluruhnya kan milik Allah. Tidak boleh kita berbangga hati, tidak boleh kita mengandalkan saya bisa begini, saya. Berarti itu sudah syirik, berarti ada dua. Maka disuruh mengesahkan satu aja yang ada. Lalu bagaimana kita huruf? Kita ini setiap hari, mohon maaf, akan kami lanjut episode ketiga.